Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Syafaatun Aisyah dengan NIM A320110159 dari Fakultas Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Surakarta ingin menjelaskan materi tentang kind of verbs atau macam kata kerja. Menurut macamnya, kata kerja dapat dibagi dalam dua golongan yang berbeda, yaitu yang pertama, kata kerja transitif adalah kata kerja yang masih memerlukan hadirnya objek atau pelengkap agar kalimat mempunyai pengertian yang jelas. Tanpa objek, kalimat dengan kata kerja ini tidak akan bisa dimengerti maksudnya. Perhatikan contoh berikut ini. Membaca kalimat-kalimat ini, orang akan bertanya, Alida buys what? What does Alida buy? Alida membeli apa? Demikian juga dengan kalimat berikutnya. Rendra saw, Rendra melihat. Melihat apa? Melihat siapa? Jadi kata kerja buys dan saw masih menuntut adanya objek. Agar kedua kalimat tersebut bisa menuntut adanya objek, agar kedua kalimat tersebut bisa mempunyai pengertian yang lengkap seperti berikut ini. Kata-kata seperti buys, saw, semacam ini yang disebut transitive verb. Dan hanya kalimat-kalimat dengan kata kerja semacam ini pula yang dapat diubah menjadi kalimat pasif. Untuk menguji apakah suatu kata kerja termasuk golongan transitif atau tidak, kita bisa melakukannya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti di atas dengan what atau who. Yang kedua, kata kerja intransitif. Sebagai kebalikan dari uraian di atas, kata kerja golongan ini tidak lagi memerlukan hadirnya objek. Tanpa objek sekalipun, kalimat-kalimat dengan kata kerja intransitif sudah dapat dipahami maksudnya, karena sudah memiliki pengertian yang lengkap. Perhatikan contoh-contoh ini. Terhadap kalimat-kalimat ini, tidak bisa bertanya dengan what have many people arrived? Banyak orang telah tiba apa? Tidak juga bisa bertanya dengan who have many people arrived? Banyak orang telah tiba siapa? Demikian pula dengan kalimat berikutnya. Kita tidak bisa bertanya dengan what or who does the man sleep? Pria itu tidur apa atau siapa? Kata-kata seperti arrive, sleeps inilah yang disebut intransitive verb. Perlu dicatat pula bahwa kalimat dengan kata kerja ini tidak bisa dan tidak mungkin diubah menjadi kalimat pasif. Ada pula beberapa kata kerja yang dapat berfungsi ganda, yakni dapat digunakan sebagai transitif dan intransitif sekaligus dalam suatu kalimat. Perhatikan contoh berikut ini. Kata kerja fly dalam kalimat satu tidak memerlukan objek dan sudah membentuk satu pengertian yang lengkap. Oleh karenanya termasuk dalam kategori intransitive verb. Sedangkan dalam kalimat 2, kata kerja fly memiliki objek the planes. Kita bisa bertanya, what do the pilots fly? Pilot-pilot itu menerbangkan apa? Jawabannya the planes. Jadi, fly dalam hal ini berfungsi sebagai transitive verb karena masih memerlukan objek untuk melengkapi pengertian kalimat tersebut. Sebagian kata kerja dapat digunakan baik sebagai kata kerja transitif maupun intransitif. Perhatikan contoh ini. Atau juga bisa dilihat contoh intransitive verb pada slide selanjutnya. Ada beberapa kata kerja intransitif yang tidak murni, dalam arti masih memerlukan hadirnya kata lain, atau meskipun bukan objek guna membuat suatu kalimat bisa dimengerti. Untuk memperoleh pemahaman yang jelas, bandingkan contoh berikut ini. Kedua kata kerja dalam kalimat di atas adalah intransitive verbs. Bedanya, kalimat satu sudah memiliki pengertian yang lengkap meskipun tanpa objek. Tidak demikian halnya dengan kalimat 2. Kita tidak akan memperoleh pengertian yang lengkap seandainya kita katakan my father looks. Jadi, kata set diperlukan untuk membuat kata kerja intransitive looks memiliki arti yang lengkap. Kata kerja intransitif yang semacam ini dalam bahasa Inggris disebut verbs of incomplete predication atau linking verb.
sedangkan kata set menduduki jabatan sebagai complement of the verb atau pelengkap kata kerja. Haruslah dibedakan secara jelas pengertian antara objek dan komplement. Yang menjadi komplement biasanya berupa kata benda atau nouns atau kata sifat adjektif. Sedangkan objek suatu kalimat selalu kata benda atau kata lain yang berfungsi sebagai kata benda yang dikenai atau terkena suatu tindakan. Berikut adalah perbandingan antara objek dan pelengkap. The soap pada kalimat pertama berfungsi sebagai objek dan delicious pada kalimat kedua berfungsi sebagai komplement. Berikut adalah contoh kata kerja yang termasuk dalam kategori verb of incomplete predication. Untuk lebih jelasnya lagi, silahkan kerjakan exercise berikut ini. Referensi yang saya ambil dalam menjelaskan materi ini adalah sebagai berikut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.